di Fortune Star 222 sama gue Lutfi yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Gue tersanjung banget sama kalian. Gemesin. Nyebelin gak sih gue? Kita sama-sama nyebelin. Enggak, nyebelin itu berguna, tau gak? Jadi gini, halo. Gak asli lo, gue baca komen-komen kalian, gue terenyuh, asik, terenyuh. Serius, gue kangen, kangen. Ini ngerti gak sih kalau gue begini? Hagis, ya. Jangan cuma gue doang yang ngerti, ya kan? Gitu. Apa namanya? Gini, gue ada pengumuman. Kalau kemarin gue bilang tanggal 14 ya akan ada live on YouTube. Nggak jadi tanggal 14. Gue percepat, gue percepat. Kan gue inget ya, kalau kalian preferably gitu. Kalian milih akhir pekan ya untuk Jumat ya. Hari Jumat dan jam 9 untuk live. Jadi ya gue majuin tanggal 11, tanggal 11 ya, tanggal 11 jam 9 malam live sama Mbak LT, Bu LT, terserah lah manggilnya Bu, Mbak, dia suka-suka aja. Mbak LT Sukesih Herman, Master NLP itu panjangannya, ini yang resminya ya. NLP itu panjangannya adalah Natural Language Processing. Bukan program, bukan, processing. Yang mana jadi temanya untuk live YouTube itu tanggal 11 itu adalah 1. NLP. Apa sih alam bawah sadar? Ya, apa sih alam bawah sadar itu? Dia masternya. Dan dapat bonus yaitu bagaimana terapi diri sendiri dengan menggunakan teknik NLP. Yang kedua, bonusnya adalah setting goal 2021. Oke. Itu untuk tema NLP. Kedua, numerologi, ramalan ya, ramalan numerologi. Dikasih kesempatan nih, ya kan, general personal reading gratis untuk 10 pendaftar pertama. Kalau ada yang mau, ada yang tertarik ya, karena doi juga numerologis. Dia juga numerologis. Jadi kalau kalian tertarik ya, ingin dibacain secara general numerologinya, kalian tulis email ke gue. Ntar gue bikin posternya. Semoga bisa masuk ke format YouTube. Gue bikin posternya ya, apa namanya, nama lengkap kalian, tanggal lahir sama tahun lahirnya. Oke, ke fortunestar222@gmail.com ya. 10 pendaftar pertama akan dapat general personal reading dari beliau. Yang ketiga adalah astrologi talks. Temanya adalah astrologi talks dan tarot untuk new moon solar eclipse, yang itu gerhana matahari di Sagittarius, dan fenomena Saturn yang selaras dengan Jupiter masuk bersamaan ke era Aquarius ya. Akan ada astrologi talk dan tarot ya. Di situ gue akan mungkin kalau sempat ya, kalau nggak kelamaan ya, gue akan buka kartu gitu. Oke, jadi dicatat tanggalnya. Oh ya, paling lambat kalau mau daftar untuk general personal numerologi ya, paling lambat sebelum tanggal 11, sebelum hari Jumat, gue pengen udah masuk ke email gue nama-nama kalian dan tanggal lahir. Oke. Hari ini ada sesuatu banget energinya ya, tentang Sun Square Neptune
Sun Square Neptune. Sun Square Neptune itu artinya square itu kan tensi. Jadi akan ada ya, dia akan membuka kedok-kedok ya, kedok-kedok terang, membuka kedok-kedok terang, yaitu mimpi yang keterangan, idealisme ideal yang keterangan itu menjadi sebuah ilusi itu akan dibongkar, akan dibongkar dan memberikan terang ya, matahari akan memberi terang yang sebenarnya gitu, yaitu kebenaran itu sendiri ya. Jadi ilusi-ilusi itu akan terbongkar gitu. Dan dengan Neptune soalnya direct ya, Neptune soalnya direct, dan itu juga di Pisces. Sedangkan Moon ini masih dalam transit ya, Moon ini masih dalam transit sekarang ini, detik ini gue ngomong ini masih Moon dalam transit antara Virgo ke Libra, Virgo ke Libra. Artinya Virgo itu flip, sedangkan Virgo itu kan di seberangnya si Pisces ya, seberangnya si Pisces ya. Pisces itu kan Neptune lagi di Pisces, yang paling kena tuh ya Virgo itu, Virgo itu. Jadi kalau kemarin kita rasa moodnya adalah produktif ya, sangat produktif, sangat efisien, maunya tak tak tak, organisasi banget ya, organisatif, gitu nggak sih bahasanya? Organize banget lah gitu, systemize banget, practical abis deh gitu ya. Kalau ini karena kita, jadi memang dari kemarin sampai sekarang itu yang saat-saat ini per transisi dari bulan ke bulan, maksudnya dari kayak Virgo ke Libra gitu, dari ini itu tidak disarankan untuk memulai apapun yang baru. Oke, tidak disarankan. Jadi apalagi nih Virgo, jadi Virgo Sagittarius, Sun kan di Sagittarius, dan ini di Pisces ya, Neptune di Pisces. Ini tiga tiga apa namanya, tiga zodiak mutual, mutable, fleksibel ya, fleksibel, yang mana kalau Sagittarius dan Pisces kurang lebih masih bisa melihat secara wide ya, secara keseluruhan garis besarnya. Jadi dia nggak akan stuck ke Virgo. Virgo yang selalu into details, gitu. Jadi yang ya semoga Virgo semoga Virgo, yang siapapun yang punya Virgo di berchartnya ya, itu mungkin kudu mencermati itu, yang namanya detail-detail itu kadang malah menjerumuskan kita ke ilusi itu sendiri. Oke? Dan Mercury semi square dengan Jupiter, dengan Jupiter, artinya semi tensi dengan expansion our perception ya, expansion untuk pola pikir kita, mindset kita, persepsi kita. Jadi bagaimana kita mengolah informasi dan data itu sangat ya mempengaruhi decision making kita, keputusan kita. Dan untuk apalagi untuk hal-hal yang paling penting ya, hal-hal penting yaitu untuk mengambil keputusan itu ya, pemahaman dari apapun informasi atau sebuah kenyataan itu ya, persepsi, mindset, dan pentingnya bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita melihat sudut pandang kita dalam melihat ya, atau menilai sesuatu, keadaan, seseorang, whatever itu ya. Dan betapa berdasarkan itu juga kita akan mengambil sebuah keputusan ya. Jadi penting untuk mempertimbangkan dengan baik sudut pandang kita sendiri sebelum kita benar-benar mengambil sebuah keputusan. Oke. Itu Merkurinya juga sekarang di Sagittarius ya, sama seperti The Sun, right? Dan Moon in Libra. Kalau Moon in Virgo itu sangat produktif kan. Moon in Libra itu sangat support. Jadi Moon in Libra itu lebih diplomatis. Kita lebih diplomatis, lebih tidak menggunakan rasa, emosi untuk menyelesaikan masalah.
Ya, dia lebih diplomatis, dia lebih ingin mempertimbangkan segala hal, dan itu sangat suportif untuk aktivitas-aktivitas yang berurusan dengan teamwork, dengan relationship, dengan partnership, any kind, ya. Em, Juga self examination, maksudnya juga untuk mawas diri, ya, sangat nge-support untuk kita mawas diri, untuk melihat lagi diri kita, untuk apa sih namanya, merenung, ya, untuk merenung, dan juga segala hal, segala aktivitas yang berkaitan bersangkutan dengan beauty, tentang keindahan. Moon in Libra, excellent. Ada yang mau potong rambut? Yeah. Ada yang mau oplas? Boleh. Oke, okay. Langsung aja, Bu. Kita masih pakai vice versa tarot. Nah. Banyak aja. Nah, tetap loh dapetnya 2. Oke. Wow. Ten of Pentacles. Ini dari belakang, ya. Kita dapat dari depan. Oke, Ten Pentacles. Four of Pentacles. Ini dari belakang. Dari depannya begini. Oke. Ini situasi yang sekarang. Oke. Bagaimana kita melihatnya? Masih kayak kemarin? Enggak deh. Seven of Cups. Nah, kalau kemarin ini kan energi under the deck, ya, subconscious. Dari belakang, ya, dari belakang. Dan ini Page of Swords dari depan. Belakangnya gini. Dari depan. Solusi atau outcome? Nine of Wands. Kita dapat begini. Kebalikannya. Ya. Jadi sebenarnya kita dikasih lihatnya bolak-balik ini, artinya kita dikasih lihat kesempatan lihat 360 derajat vista view. 360 derajat view. Nine of Swords. Nine of Swords, Death. Ini Death, ya. Tuh baliknya. Tra. Keren, ya, Death-nya, ya. Nggak nakutin kan? Nih, kalau mau lihat nakutin.
Baiklah gitu. Baiklah. Jadi situasinya sekarang adalah tampaknya kita loyal-loyal aja tuh gitu kan. Tampaknya kita komit-komit aja tuh ya kan. Tampaknya kita oke-oke aja, semuanya serba ada, semuanya serba mapan, stabil, happy, tralala deh, ya kan? Hmm, betul nggak? Eh, tapi, tapi, ya, dia sebenarnya temannya cuma anjing. Dari baliknya tuh. Biar kalian juga bisa melihat sendiri kan. Gitu. Apa sih yang kalian rasa dengan melihat kartu ini? Hmm? Gue ngeliatnya ini kesepian loh, Bo. Gue ngeliatnya ini kesepian dia. Dengan segala hal yang dia punya, dia bagaikan di jadi gini, surga yang rasanya kayak neraka tuh gimana ya? Semuanya serba ada, tapi rasanya nggak gitu, Bo. Karena tuh Four of Pentacles, dia menarik diri dari segala hal, dia waspada akan segala hal, dia menjaga semua nilai-nilai yang dia punya, dia menjaga semua prinsipnya, dia bersikukuh dengan apapun itu ya, dia menarik dirinya kan, dia pegang teguh semua yang dinilainya berharga ya, dia berharga. Kalau gini buat gue kelihatannya apa tuh, jaim. Jaga image banget ya lo. Hah? Hah? Eh, demi demi apa? Ya demi image ya, ya enggak. Yang sebenarnya dia merasa khawatir, dia waspada, dia takut, dia sangat khawatir dan cemas, makanya dia semuanya kayak imposa kalau bahasa Italia, kalau bahasa Inggrisnya imposture, ya kan? Mau difoto, gua kalau disuruh foto gua gitu. Urakannya keluar. Ya gitu. Kita menarik diri karena kita takut itu, takut ini, ntar begini, ntar dibilang begitu, ntar gini, ini, sup, tarik nafas. Itu situasi saat ini ya. Jadi sebenarnya dia kesepian di balik semua nilai-nilai yang dia pegang. A part of jokes, a part of joke ya, dari segala, di balik yang gua nggak ada maksud untuk ngebully ya, siapapun yang emang lagi merasakan, gua ngerti, dan bukan maksud gua untuk membuli, tapi cuman di balik sebuah bercandaan ada keseriusan. Yang jelas gini, bukannya lebih enak kalau kita terbuka, los, tanpa harus takut apapun itu, karena apa yang sudah milik kita nggak akan kemana, Bu. Kadang masalah kita adalah iman kita sendiri sih. Dan bagaimana kita melihatnya ya, Seven of Cups, kita akan mendapatkan pencerahan itu ya, kita akan mendapatkan pencerahan itu di balik dari semua pilihan yang ada, dan kita akan termotivasi ini beneran deh, kalau kemarin gue bilang ya,
semua pilihan yang ada, yang datang, ya, yang menghampiri kita, pilihan, peluang, apapun itu, justru menumbuhkan aspirasi. Ya. Oh iya, nih, gue lupa tadi bilang. Dengan Sun transit di Neptune, ya, Sun transit di Neptune, itu ya kita dapat download ya, dapat wangsit, dapat wejangan, visi, aspirasi langsung dari the sources, dari sumbernya. Intuisi kita pointed gitu, intuisi kita tajam, visi, ya, kreativitas kita itu lagi high, ya. Nih, ini kartunya Pisces kan. Jadi dari segala opsi, ya, jadi ini hari ini energinya itu, segala opsi itu mungkin tidak ada yang memang membuat kita senang, satu pun tidak ada. Makanya dia kayak gini kan, mukanya lihat deh, kebingungan. Tapi justru ya, karena karena tidak ada itu, karena tidak ada yang bisa kita pilih dari ini, itu mengaspirasi dari dalam diri kita apa yang benar-benar kita inginkan, das gitu kan. The Sun, yang ini Sun, transit di Neptune, membongkar semua ilusi. Page of Swords, kita siap menghadapi, kita siap berkomunikasi dengan kejelasan, dengan clarity, bukan mencari data, bukan kepo diam-diam dari belakang ngumpulin data, hanya tapi kita siap untuk memberikan penjelasan, bahkan mendapatkan pencerahan itu. Yang ini Merkuri juga nih, ya kan. Merkuri tadi apa, semi square Jupiter. Jupiter di Capricorn kan, Jupiter di Capricorn, Merkurinya di Sagittarius, right? Jadi ini akan komunikasikan akan kebenaran itu tentang segala persepsi kita yang kita dapatkan, ya, yang kita dapatkan untuk mengambil keputusan. Solusinya gitu, outcome-nya Nine of Wands. Udah itu itu artinya. Dengar gak gue barusan napas dalam-dalam? Lepasin. Itu perban di mana-mana, ya, karena kita selalu pasang kuda-kuda hanya untuk membela apapun yang idealnya buat kita sendiri. Untuk ego dan ambisi kita sendiri kita pasang kuda-kuda, ya. Saatnya kita bernafas, lepaskan. Ini kebalikannya, jangan ditontonin aja gitu kan. Jangan ditontonin aja, suka bilang, jangan cuma diliatin doang. Kalau emang bisa, ya kan, kalau emang bisa menjaganya, why not, right? Bukan malah kesannya pengen mengajak perang. Bingung kan, jadi ceweknya bingung nggak, ini orang mau ngapain sih? Mau ngajak berantem. Udah banyak salah sini tuh.
balik lagi ya kemarin kalau kita ngebahas tentang menerima dan memberi. Gue kemarin bahas itu nggak sih, memberi dan melepaskan ya. Gue kemarin mau ngomong melepaskan ya, ngerelis ya, memiliki. Bukan menerima dan memberi, salah. Gue nggak ngebahas itu. Memiliki itu beban ya, tapi itu sama juga dengan menerima. Itu terkadang jauh lebih berat daripada memberi. Kenapa? Di saat kita memberi, kita melepaskan sebenarnya. Kita melepaskan, release, apapun itu. Dan untuk yang menerima, sebenarnya kita lebih menanggung beban karena kita menjadi memiliki kan. Beban dari orang itu, kita dioper ke kita, Bu. Gitu. Entah kita menjadi punya beban moral, ya kan? Yang di situ dengan mengikhlaskannya gitu, dengan memberikannya, kita secara spiritual gain, tambah, ya kan? Bener nggak? Dengan kita memberi, kita malah menerima. Jadi sebenarnya di saat kita memberi itu adalah kita merelakan, melepaskan. Mampu nggak? Dan menerima itu jauh lebih berat. Terkadang. Termasuk suatu kenyataan yang kita harus relakan. Menerima dulu, menerima. Itu berat. Nine of Swords, energi secara keseluruhan. Ya, ini kita dapetnya gini ya, seakan-akan dia dikhianati, seakan-akan ini victim mentality ya, seakan-akan gitu, seakan-akan kita adalah korban, padahal kita tahu persis kalau memang kita harus kalau kita mau terang itu, kita sendiri yang harus bunuh diri sebenarnya. Itu dia bilang, menerima itu lebih berat dibanding kalau kita harus menyangkal memberi, yaitu jadilah mental korban ya. Dan terjadilah ya, terang itu sendiri ya. Di balik semua pedang ini kan ada terang tuh, ada pintu terang, kita terang. Tapi ya itu tadi, kita harus melewatkan ini dulu, death. Scorpio, Moon in Scorpio itu Sabtu ya, Sabtu Moon in Scorpio masuknya Sabtu. Tanggal hari Jumat itu masih Libra ya. Atau masih awal, baru masuk ke Scorpio, transisi. Oke. Itu tarotnya. Dari mystical wisdom kita dapat go with the flow, let things happen, go with the flow. Yang terjadilah. Peacock, raise your standard. Jangan mau terima begini, jangan mau terima kita sakit terus habis itu kita selonjoran gitu, pasrah. Enggak, berserah itu ya, go with the flow itu berserah. Yang terjadilah, bukan berarti kita pasrah terus udahlah ya udah gitu kan, nggak ada semangat hidup.
justru ya kan, dengan ini kita harus berani untuk melangkah ke terang itu, untuk bangun lagi, naikin standar. Jadikan itu pemicu kita untuk bangun lagi. Terus kita dapat Damara, guiding children, dari Goddess Guidance. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Mungkin ada yang punya anak atau yang kerja sebagai di sekolah ya. Ini tapi ini buat gue sih energinya, secara kita ngomong general ya, ini energinya adalah kita semua itu adalah anak. Kita semua juga orang tua, kita semua juga anak, tapi lebihnya kita ini semua adalah anak ya. Anak dari seseorang, anak dari siapapun juga ya. Bagaimana kita pengertian pemahaman kita sebagai anak pun kita harus bisa mengerti untuk generasi berikutnya. Dan sesama kita adalah diri kita juga. Quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Tuh. Nah, ini energi yang Moon in Virgo. Moon in Virgo, Sun in Neptune ya. Thunder sama spiral. Thunder kebalik dan spiral. Tidak adanya kejelasan, ilusi, ya kan? Yang bikin kita muter-muter di situ aja. Kalau spiral bisa maju mundur, bisa meluas, bisa merucut, bisa ke depan dan bisa ke belakang. Itu spiral, ya kan? Tapi jadi ya, yang paling keren ya. Coba deh kalian cermatin ya. Kalian cermatin kalau kalian punya Facebook, ya. Lihat deh. Memori hari ini gitu, memori hari ini. Ya. Itu kurang lebih antara hari ini atau nggak besok atau nggak hari ini dan kemarin. Ya. Setiap tahun itu kurang lebih energinya sama. Hanya pemahamannya kita yang berbeda. Spiral. Energinya akan selalu sama. Selama kita tidak mempunyai pemahaman yang lebih dalam atau lebih luas, kita hanya jalan di tempat. Pemahaman itu adalah pencerahan itu sendiri. Right? Thunder. Karena mungkin kita terlalu fokus terhadap apa yang kita mau, sehingga kita menyingkirkan hal-hal yang kita tidak mau lihat gitu. Jadi maksudnya gini loh, menyingkirkan hal, maksudnya kita fokus terhadap apa yang kita mau ya. Jadi justru sebenarnya yang kita mau itu adalah ilusi gitu. Kita menyingkirkan hal-hal lain di luar fokus kita, padahal yang sebenarnya fokus itu sendiri itu justru maksudnya gini, kita salah fokus lah gitu nanti ya. Ngomongnya gimana ya? Jadi kita salah fokus. Contoh ya gitu. Itu lihat deh bulannya gitu. Orang bukan yang ngeliat bulannya ya kan, ngeliatnya telunjuk gue. No. Salah fokus ya gitu. Gitu kan. Gue gak ngomong mungkin gue gak ngomong gitu. Mungkin gue ngomong cuma gitu. Orang yang dilihat apa? Telunjuk gue. Itu gitu kan. Bulan deh Bo gitu. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat Yin kebalik, Yin Divine Feminine, Yin receptivity, menerima. Kita belum siap menerima karena
Clean it up, clean it up. Imajinasi kita yang mengaburkan atau bahkan yang membuat ilusi itu sendiri sehingga kita tidak bisa menerima. Harapan-harapan kita sendiri, ekspektasi-ekspektasi kita sendiri, bagaimana kita melihat sudut pandang kita, persepsi kita, itu sangat kudu dibersihin supaya kita bisa menerima segala sesuatunya apa adanya, bukan berdasarkan ekspektasi kita, yang pada akhirnya adalah Nine of Swords. Jadi ketakutan kita gitu kan, jadi takut kita itu, ntar maunya ini, ntar maunya itu, ntar kalau gue ini ntar kan. Nine of Swords gitu kan, parno, galau, gak bisa tidur, malah sakit. Kenapa? Pikirannya sendiri yang harus dibersihin. Pentingnya bagaimana kita melihat sesuatu itu akan memproyeksikannya balik ke kita sendiri. Oke. Dan sangat mengendalikan. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan bereaksi di emosi kita, di rasa kita. Jadi di saat kita tidak bisa menerima, kita pasang guard di sini di hati. Gitu kan. Langsung perang sendiri deh, tak 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 tak. Orang di luar gini, woi, situ waras. Kenapa sih lo? Gitu. Dari jangan ada yang kesinggung ya. Gue dulu sering kesinggung soalnya. dulu udah enggak, pun gue melewatkan proses itu. Jadi ya wajar aja, setiap orang punya prosesnya masing-masing, waktunya masing-masing, jadi nggak ada yang salah. Lagi nggak ada yang salah. Terus dari universe dapat there is nothing sexier than my authentic truth. Gue seksi. Iya. Jadi intinya sih ya nggak ada yang lebih seksi daripada jati diri kita sendiri. Tidak perlu kita membeli, tidak perlu kita mengkonsumsi apapun yang hanya sekedar untuk bisa diterima oleh seseorang atau bahkan kalangan. Ya. Karena itu artinya kita tidak bisa menerima keadaan kita sendiri, jati diri kita sendiri, karena ingin selalu tadi gue bilang kejaiman tadi ya. Jadilah apa adanya karena lu seksi, Bo. Ya. Karena we are the loving energy of the universe. Karena kita lah ya, energi cintanya semesta itu sendiri. Bisa baca nggak? Right? Jadi kita nggak perlu neko-neko jadi siapapun. Jadi mempunyai idola sama halnya tidak punya karakter. Kita berhalakan sesuatu atau seseorang di luar sosok kita sendiri. Dari Literary Witches Oracle card cuma satu aja ya. Dapatnya story ya, sama subconscious mind, anaisin alam bawah sadar kita, the subconscious. Balik lagi, story, cerita apa di alam bawah sadar kita, cerita apa ya. Cerita apa?
cerita apa yang kita kembangkan pada diri kita sendiri itu jauh lebih bi- bisa berguna, bisa membunuh, bisa berbahaya, bisa lebih berguna, bisa lebih berbahaya. Ya. Bagaimana kita menceritakan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita, balik lagi, diri kita adalah orang pertama, orang paling pertama yang paling mudah dibohongi oleh pikiran kita sendiri. Bagaimana kita cerita ke orang lain, ya, itu kan kembangan story kita. Bagaimana kita cerita kepada diri kita sendiri, itu jauh lebih berdampak dibanding kalau kita cerita ke orang lain. Walaupun pada akhirnya story yang berulang, cerita yang kita tanamkan pada diri kita, cerita yang kita tanamkan pada orang lain, itu akan mengakar. Dan itulah awal dari doktrin itu sendiri. Itulah awal dari subconscious mind, alam bawah sadar. Bagaimana kita keep telling ourselves, how we talk to ourselves, ya. Subconscious mind, right? Jadi hati-hati. Dan yang namanya konsistensi, balik lagi, yang namanya konsistensi itu bukan gua harus stick terus dengan cerita apa yang gue selalu ceritakan pada diri gue sendiri. Bukan, Bo. Enggak. Bukan. Kalau cerita yang gue selalu ceritakan pada diri gue sendiri sudah gak sesuai dengan diri gue saat ini, ngapain gue repeat? Boleh kau berubah. Boleh banget. Kalau emang udah gak sesuai mah. Masa cerita gue dulu cheerleaders, Bo. Gue dulu cheerleaders, gue dance, gue playmaker, gue basket, ya, gue playmaker, gue cheerleaders, setelah gue taekwondo gitu. Terus, tapi kan gue bukan itu semua lagi ya. Kenapa gue harus selalu cerita lagi tentang kalau, gue dulu gini. Gak penting banget kan? Gak penting, Bo. Emang lu masih gini? Enggak. Terus gitu. Yang efek kan lu cerita lagi ya gitu. Dulu gue dapat menang ini RCTI Cup, ya kan. Dapat sponsor Nike jadi cheerleaders, ya kan. Boleh aja gue ngomong gitu, cuman kan basi gitu. Nggak usah dibanggain gitu, norak aku gitu. Iya emang gue norak gitu. Ya udah lewat gitu kan, ya gitu deh maksud gue, intinya lo pasti ngerti. Oke udah, ntar gue posternya semoga beneran sesuai dengan formatnya YouTube, jadi bisa gue upload langsung. Dan untuk masalah zodiak, gue akan bikin dulu bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris untuk setiap elemennya, setiap elemen. Jadi gue cuman nggak bakalan lama, cuman 2-3 hari gue akan mulai bikin elemen, per elemen zodiak, earth, fire, air, water, ya, untuk solar eclipse. Kalau abis itu gue baru akan, program gue selanjutnya adalah bahasa Indonesia untuk monthly. Jadi bulanan Desember readingnya adalah tentang Saturn konjang Jupiter into Aquarius. Oke, apa dampaknya ke kalian semua setiap zodiak, bukan setiap elemen. Oke, kita ketemu besok. Dah.